له وعلى آله ثم الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وعلى أفضل أوليائه وعلى الآل والأصحاب وعلى سائر الملتزمين من أتباعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فإنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم آمين. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Quran, di mana di pertemuan terakhir sebelumnya kita sudah bahas surat An-Nas. Insyaallah pagi ini kita akan masuk ke surah yang ini nggak tahu berikutnya apa sebelumnya jadinya. Yang sebelumnya menurut urutan ya, yaitu surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq ini kategorinya adalah Makkiyah, sama dengan surah An-Nas. Makkiyah sudah kita jelaskan bahwa tipikal ayat-ayatnya atau surahnya pendek-pendek. Kemudian semuanya atau rata-rata berbicara dan terkait tentang persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan keyakinan. Asbabun nuzulnya juga sama, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan masih ingat ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, dan dalam sakitnya itu beliau melihat seolah-olah melakukan sesuatu tapi sebetulnya tidak. Ini terkena sihir. Sebetulnya memang cukup parah kena sihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Ya bisa kita bayangkan ya, Rasulullah hamba yang ma'sum, hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu terjaga, tapi masih bisa kena. Itu pelajaran pentingnya bahwa sihirnya itu luar biasa dahsyatnya. Meskipun di sisi lain sebetulnya ini juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pelajaran bagi kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti suatu saat kalau kita menemukan hal yang sama, maka solusinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ketika Rasulullah mengalami sakit itu sekitar 2 hari 2 malam. Lalu kemudian di malam yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh 2 malaikat. Malaikat yang satu duduk di bagian kepala, malaikat yang satunya lagi duduk di bagian kaki. Lalu kemudian terjadi dialog antara mereka berdua, yang ternyata dialognya itu menunjukkan apa yang sedang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau terkena sihir dari seorang munafik. Cuman orang munafik ini berasal dari Bani Zuraiq. Orang munafik ini bekerja sama dengan orang Yahudi, atau lebih tepatnya dia dipakai jasanya oleh orang Yahudi untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama orang munafik itu namanya Labid bin Al-A'sam. Lalu orang ini mencuri rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya itu dia menyuruh anak kecil untuk datang ke rumah Rasulullah, lalu kemudian anak itu mengambil sisir Rasulullah dan dibawakan kepada Labid bin Al-A'sam itu. Selanjutnya bekas rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang dijadikan sebagai media untuk disihir. Kalau di yang kita kenal biasanya pakai foto bisa ya. Kalau dulu kan nggak ada foto, Pak. Kalau dulu nggak ada foto, kalau sekarang kan gampang, tinggal motret aja. Sekarang kan orang gampang ya, ya nggak usah pakai izin langsung motret, nggak usah pakai izin langsung videoin, boleh itu kan ya? Ya boleh. Ini kan pakai izin nggak ini? Bercanda.
Nah itu kalau dulu karena nggak ada foto, nggak ada video, jadi medianya itu pakai rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian rambut beliau itu dimasukkan ke dalam satu simpul. Simpulnya itu jumlahnya ada 11 simpul. Lalu kemudian saya nggak tahu persis bagaimana caranya itu. Tapi yang jelas simpul itu kemudian berisi rambut Rasulullah itu dimasukkan ke dalam sumur. Sumur itu milik Zarwan. Sumur itu milik Zarwan, kemudian ditaruh di bawah batu di dalam sumur itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam besok paginya kemudian memerintahkan kepada Ammar bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk mendatangi sumur itu. Sumur itu kemudian dikuras airnya dan airnya itu warnanya merah kecoklatan. Bayangkan itu warnanya merah kecoklatan. Itu semuanya sudah terkena pengaruh sihir. Enggak ada kan sumur warnanya merah kecoklatan. Yang ada kalau lagi keruh musim hujan kan paling coklat muda ya. Ini merah kecoklatan warnanya. Dikuras oleh Ammar bin Yasir bersama dengan para sahabat yang lain, kemudian dikeluarkan sihir itu dan dibakar oleh mereka. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berdasarkan asbabun nuzul ini turunlah dua surah itu. Pertama adalah surah Al-Falaq, kemudian surah An-Nas, tapi itu secara bersamaan. Yang kemudian disebut dua surah ini sebagai Al-Mu'awwidhatain. Disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kita akan lihat selanjutnya keutamaan yang dimiliki oleh surah ini. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, alam tara ayatin unzilat hadhihi lailata lam yura mithlahunna qattu. Kata Rasulullah, tidakkah kalian melihat ada dua surah, kata beliau, atau ada ayat-ayat, kata beliau, unzilat hadhihi lailah, yang diturunkan malam ini. Lalu kata beliau, lam yura mithlahunna qattu, belum pernah ada ayat yang semisal dengan itu. Tapi ini ayatin ya, ini ayatin. Tahu artinya ayatin? Itu dalam bentuk jamak ya. Beberapa ayat, itu artinya gabungan antara surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Jadinya beberapa ayat. Rasulullah menggunakan bentuk jamak yaitu ayatin. Tapi seperti kita pahami bersama bahwa kalau kita berbicara tentang ayat yang paling mulia dalam Al-Quran kan beda lagi. Kalau satu ayat ya, kalau satu ayat. Kalau kumpulan ayat-ayat, nah itu yang ini, yang paling mulia. Tapi kalau satu ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, itu ayat apa Pak? Ayat kursi. Itu ayat yang paling mulia ya, satu ayat di dalam Al-Quran. Sama dengan kalau kita katakan misalnya begini, kalau kita ingin melihat siapa manusia yang paling mulia, satu orang saja ya, ukurannya satu orang yang paling mulia, maka beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau secara generasi itu beda lagi. Secara generasi yang paling mulia itu adalah generasi sahabat. Itu yang paling mulia, disebut sebagai generasi sahabat. Kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga sudah ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau secara generasi. Nah, sama dengan ayat ini. Kalau kita berbicara tentang kumpulan ayat-ayat yang paling baik, maka ayat-ayat ini yang paling baik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau dalam sabdanya ini, lam yura mithlahunna qattu. Belum pernah ada ayat-ayat sebelumnya, kumpulan dari ayat-ayat sebelumnya yang lebih baik daripada kumpulan ayat-ayat ini, yaitu dari surah Al-Falaq digabung dengan surah An-Nas. Ini keutamaan yang pertama. Lalu kemudian riwayat yang kedua, an Uqbah bin Amir qala baina aqudu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi naqabin min tilqan naqabi atau min tilqan niqabi id qala ala tarkabu ya Uqbah fa ajlaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arkaba markaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ala tarkabu ya Uqbah fa ashfaqtu an yakuna ma'siyatan fa nazala wa rakibtu hunayhatan wa nazaltu wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala ala uallimuka surataini min khairi surataini qara'a bihima an-nas fa aqra'a
qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Fa uqimatis sholatu fataqaddama faqara bihima thumma marra bi faqala kaifa ra'aita ya Uqbah ibn Amir aqra bihima kullama nimtu wa kullama qumtu, atau iqra bihima kullama nimta wa kullama qumta. Jadi Uqbah bin Amir menceritakan bahwa suatu ketika beliau bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Akan tetapi tugas daripada Uqbah bin Amir pada saat itu adalah menuntun unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian dalam perjalanan tiba-tiba Rasulullah mengatakan, "Wahai Uqbah, mau enggak naik ke atas unta ini?" Itu kata Rasulullah. Tapi kata beliau, "Fa ajlaltu an arkaba markaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya merasa tidak pantas, tidak layak untuk mengendarai kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Uqbah pada saat itu diam. Dia ingin memuliakan Rasulullah, enggak kepengen naik di kendaraannya Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah ngomong lagi, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, mau enggak naik di atas unta ini?" Lalu pada saat itu Uqbah kemudian menyimpulkan, kalau saya diam lagi, saya khawatir nanti ini merupakan bagian dari maksiat. Saya khawatir ini merupakan bagian dari dosa. Enggak dengerin apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ya cara memuliakan orang yang mulia. Jadi orang yang mulia memang awalnya layak untuk dimuliakan, itu sikap kita. Tapi kalau kita misalnya agak dipaksa oleh orang yang kita pandang mulia itu untuk melakukan suatu hal, ya, dipaksa untuk melakukan suatu hal di mana sebetulnya kalau menurut pertimbangan kita itu agak kurang layak, kurang sopan kalau menurut bahasa kita. Tapi kalau itu yang diinginkan, nggak masalah. Nggak masalah kita lakukan itu. Lagi duduk misalnya, kemudian misalnya seorang ulama dia duduk di atas, kita duduk di bawah lah, sebagai bentuk kita memuliakan ulama itu atau guru kita. Tapi kalau kemudian guru kita itu, ulama itu memanggil kita untuk duduk di sampingnya, jangan juga menolak. Ya, kenapa? Karena itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh sahabat ini, bahwa itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau tidak ada peluang untuk itu, jangan juga kemudian ucuk-ucuk kita tiba-tiba langsung datang duduk di sampingnya. Itu nggak sopan beneran namanya itu. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian Uqbah bin Amir takut kalau saya diam lagi ini khawatir jadi maksiat. Beliau kemudian melihat Rasulullah turun dari untanya, maka Uqbah bin Amir naik mengendarai. Coba bayangkan nih Pak. Uqbah bin Amir naik, Rasulullah kemudian turun menuntun unta itu. Tidak lama kemudian setelah itu gantian lagi, Rasulullah lagi yang naik, Uqbah bin Amir kemudian turun menuntun unta itu. Dalam kondisi Rasulullah sedang mengendarai unta itu, beliau kemudian bersabda, beliau mengatakan, "Wahai Uqbah, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas." Mau enggak saya ajarkan kepadamu dua surah yang paling baik yang pernah dibaca oleh manusia? Kata Rasulullah, ya, saya ajarkan kepadamu dua surah yang paling baik yang pernah dibaca oleh manusia. Maka Rasulullah kemudian membacakan kepada beliau, dan ternyata yang dibacakan itu adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Jadi kalau gabungan dua surah, ini dua surah yang paling mulia. Tapi kalau kita berbicara tentang surah yang paling mulia dalam Al-Quran, surah apa? Ya, Al-Fatihah. Itu sendirinya ya, satu surah. Tapi kalau gabungan surah dalam Al-Quran, maka perpaduan antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas itu surah yang termulia. Bisa dibedakan kira-kira ya? Itu gabungan, perpaduan antara dua surah atau beberapa surah di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah membacakan itu. Tiba-tiba kemudian mereka sampai pada suatu masjid dan mendirikan sholat di masjid itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya kemudian membaca dua surah ini di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Lalu setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian mengatakan lagi kepada Uqbah bin Amir, "Kaifa ra'aita ya Uqbah ibn Amir, iqra bihima kullama nimta wa kullama qumta." Wahai Uqbah bin Amir, bagaimana pendapatmu dengan dua surah yang saya baca tadi itu? Artinya Rasulullah ingin mengatakan kepada Uqbah bin Amir, coba bayangkan saking pentingnya dua surah ini sehingga saya menggabungkannya di dalam satu sholat membacanya.
Itu kata Rasulullah SAW. Jadi kemudian beliau mengatakan iqra bihima kullama nimta wa kullama kumta. Kata Rasulullah, maka bacalah dua surah ini setiap kali Anda hendak tidur dan setiap kali Anda bangun tidur. Sudah baca dua surah ini bangun tidur tadi, Pak? Belum. Baca dua surah ini. Jadi sebelum tidur itu baca dua surah ini. Semalam sebelum tidur dibaca enggak dua surah ini? Insya Allah. Ini jawabannya insya Allah. Alhamdulillah sudah baca ya. Iya, itu dua surah ini termasuk bagian daripada zikir yang sangat ditekankan, dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Itu termasuk bagian dari yang harus dibaca untuk menjelang kita tidur. Dua surah ini. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi iqra bihima, bacalah keduanya kullama nimta, setiap kali hendak mau tidur, wa kullama qumta, dan setiap kali bangun dari tidur. Makanya surah ini itu selalu kita jadikan sebagai bagian daripada zikir pagi dan petang. Kalau zikir pagi dan petang itu al-ma'thur yang kita baca biasanya setelah selesai sholat subuh. Itu kita baca ya, dua surah ini. Nah, selanjutnya kita melihat keutamaan atau keistimewaan yang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, an Uqbah bin Amir. Jadi ini hadis yang terkait dengan keutamaan dari dua surah ini. Itu memang banyak diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidhati fi duburi kulli salatin. Nah, ini satu lagi. Kata Rasulullah, kata Uqbah bin Amir, aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surah Muawwidzat. Kapan saya membacanya? Fi duburi kulli salatin, pada setiap kali selesai salat. Duburi kulli salatin, setiap kali selesai salat. Tapi tadi selesai sholat sudah dibaca ya? Sudah dibaca? Belum juga. Istighfar yang belum. Jadi dibaca itu saudara. Itu kan termasuk bagian daripada zikir yang dibacakan ya. Kita bacakan 3 surah, yaitu mulai dari Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Itu dibaca masuk dalam wirid yang ada yang kita baca setelah selesai sholat. Itu termasuk bagian daripada itu. Itu bisa dibaca sebelum subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar, bisa juga dibaca setelah itu silakan saja. Nah, ini jadi setiap selesai sholat itu artinya berapa kali kita baca setiap hari, setiap malam? Minimalkan 5 kali setiap hari, setiap malam, kalau ukurannya adalah kita baca setelah selesai sholat. Tapi kan ada lagi tadi itu, kalau kita baca misalnya dalam wirid kita atau zikir kita yang maksurat tadi itu setiap pagi dan petang misalnya, itu kan nanti beda lagi. Nanti beda lagi itu. Kemudian kita baca lagi sebelum tidur, kita baca lagi pas bangun tidur. Itu jadi banyak sekali kita baca surah itu. Nah, ini keutamaan daripada surah ini sehingga benar-benar dalam setiap hari itu sering sekali dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang berikutnya terkait dengan manfaatnya apa? Kenapa sehingga surah ini begitu banyak dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu kuat ditekankan oleh beliau untuk dibaca oleh umatnya? Karena kalau kita membuka hadis-hadis, kita akan menemukan ternyata banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terkait dengan surah ini. Cuman nggak mungkin juga kita kutip satu persatu. Ini habis waktunya kita ceramah cuman membahas sekedar hanya sekedar membahas keutamaan daripada 2 surah ini saja. Cuman saya sudah ambil hadis-hadis yang kira-kira ini sudah mewakili semuanya. Hadis yang berikutnya adalah masih dari Uqbah bin Amir, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala, innan nasa lam yata'awwadhu bimithli hadaini qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nas, sesungguhnya manusia, lam yata'awwadhu, tidak pernah memohon perlindungan, bimithli hadaini, yang lebih baik dibandingkan daripada menggunakan 2 surah ini. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita dalam hidup kita ini kan banyak sekali ancaman, banyak sekali keburukan, banyak sekali yang bisa menimpa kita. Nah, apa yang paling baik yang bisa kita gunakan untuk berlindung dari kejahatan semua apa yang ada?
Semua makhluk yang ada yang diciptakan oleh Allah, cara berlindungnya adalah dengan menggunakan dua surah ini. Jadi kalau nanti kita lihat kandungan daripada dua surah ini, kita akan menemukan bahkan kejahatan apapun, termasuk diantaranya kejahatan orang-orang yang usil, nggak harus menggunakan sihir. Tidak harus menggunakan sihir. Misalnya ada orang yang usil ingin mencelakai kita dengan cara secara langsung misalnya ya. Kalau sihir kan menggunakan media jin, kalau sihir ya. Tapi kalau secara langsung itu nggak harus menggunakan media jin. Tapi yang jelas bahwa keburukan dan kejahatan apapun di antara semua makhluk yang ada, yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ini, ternyata berlindung dari itu semuanya dengan menggunakan dua surah ini. Itu sudah cukup, dan ini paling baik, ini paling ampuh, dan ini paling efektif. Itu menurut makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang mengatakan innan nasa lam yata'awwadu bimithli hadaini. Sesungguhnya manusia tidak pernah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih ampuh, lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan dua surah ini. Selanjutnya hadis yang terakhir yang saya kutip di sini adalah dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeluh suatu keluhan sedikit pun, baik keluhan itu sifatnya adalah terkait psikologis atau terkait dengan fisik beliau secara langsung. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami keluhan sedikit pun kecuali beliau membacakan dua surah ini di telapak tangannya, kemudian beliau mengusapkan telapak tangannya itu ke sekujur badannya. Jadi Anda sakit perut, nggak apa-apa sakit perut, pakai dua surah ini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sakit perut itu nanti kita akan lihat ya, makhluk itu atau alam ini nanti terbagi dua. Alam ini nanti akan terbagi dua, kita akan lihat itu. Jadi ketika Anda sakit perut atau apa misalnya, sakit perut itu kan tidak termasuk bagian daripada wujud yang diciptakan. Tapi meskipun dia tidak merupakan bagian dari wujud yang diciptakan, dia termasuk bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian termasuk bagian dari apa yang disebut sebagai al-alamin. Paham kira-kira ya? Al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alam itu nanti akan ada dua macam. Alam itu akan ada dua macam. Ada alam yang bersifat wujud. Alam yang bersifat wujud itu semua benda yang ada itu bersifat wujud. Tapi ada alam nanti yang bersifat perintah atau yang bersifat ketetapan. Nah, semua baik yang bersifat wujud atau yang bersifat ketetapan itu semua kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan dua surah ini. Kita kembali kepada hadis tadi. Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah mengalami satu keluhan sedikit pun dalam hidup beliau kecuali beliau membaca dua surah ini, lalu meniupkannya di telapak tangannya, kemudian mengusapkan telapak tangannya itu ke seluruh atau ke sekujur tubuh beliau. Nah, ini jadi merupakan jampi-jampi paling efektif. Tapi tentu dengan keyakinan juga ya. Tentu dengan keyakinan juga bahwa dengan dua surah ini kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau udah yakin ternyata belum sembuh juga? Bisa jadi ya, ini sudah yakin tapi kok belum sembuh juga, bohong dong ya. Misalnya boleh jadi akan seperti itu kan. Ya tidak perlu kita berkecil hati, tidak perlu kita bersuudzon. Kenapa? Karena dengan membaca dua surah ini saja itu sudah keutamaan yang kita dapatkan sudah luar biasa. Bayangkan tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah gabungan surah yang paling mulia itu adalah dua surah ini. Dan kumpulan dari ayat-ayat yang paling mulia adalah kumpulan dari ayat-ayat antara surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ini. Jadi nggak perlu berkecil hati. Kalaupun kita langsung disembuhkan oleh Allah melalui jampi-jampi yang kita lakukan itu, alhamdulillah. Tidak pun disembuhkan oleh Allah atau belum disembuhkan oleh Allah, setidaknya kita sudah membaca dua surah yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kira-kira seperti itu. Dan pahalanya tentu saja tidak main-main yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi, boleh jadi mungkin ketika kita baca pertama kali belum disembuhkan oleh Allah. Tapi kan siapa yang tahu kalau ternyata justru kesembuhan itu memang disebabkan karena kita sudah berlindung kepada Allah menggunakan dua surah itu, kan kita nggak pernah tahu. Dan kesembuhan itu kapan akan kita alami, kita juga nggak tahu kan kapan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesembuhan itu.
Nah, jadi gunakan dua surah ini karena Rasulullah mencontohkan hal itu. Kemudian kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami satu keluhan dan beliau tidak bisa melakukan apa-apa kecuali aku yang membacakan dua surah itu. Aku yang membacakan dua surah itu, lalu kemudian meniupkan di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ambil tangan Rasulullah, kemudian aku usapkan ke seluruh atau ke sekujur tubuh dan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang terakhir yang saya kutip terkait dengan keutamaan dari dua surah ini. Mudah-mudahan dengan ini kita akan menjadi semakin termotivasi untuk menggunakan dua surah ini sebagai media atau fasilitas berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus memohon kesembuhan dan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi, karena keluhan itu apapun juga yang kita rasakan secara fisik dan yang kita rasakan secara psikis, itu termasuk bagian daripada itu semuanya. Termasuk kalau Anda lagi stres, baca dua surah itu nggak apa-apa, karena itu kan termasuk bagian daripada syakwa, istika, termasuk bagian daripada keluhan yang dialami oleh setiap manusia, termasuk diantaranya itu baca dua surah ini. Selanjutnya, yang berikutnya adalah kita akan mulai melihat isi kandungan daripada surah ini. Surah ini diberi nama surah Al-Falaq dari ayat yang pertama yang ada di dalam surah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu," aku berlindung, birabbil falaq, birabbi al-falaq, berlindung dengan Rabbi, Tuhan. Kita sudah jelaskan kata Rabbi ya. Mudah-mudahan masih ingat. Perlu diulangi lagi? Cukup ya. Kalau pengen dengar penjelasannya, lihat video sebelumnya ya. Ini YouTube atau YouTube? Oh ada, ini ada YouTube-nya nih. Tinggal lihat aja YouTube-nya Masjid Al-Muttaqin. Oke. Syahada Al-Muttaqin. Wah, keren sekali namanya. Syahada Al-Muttaqin. Jadi kita lanjut. Qul, katakan wahai Rasulullah, a'udzu, aku berlindung birabbi al-falaq, dengan Tuhan al-falaq. Apa itu al-falaq? Waktu subuh. Nah, al-falaq itu memang diartikan sebagai waktu subuh. Tapi harus kita pahami bahwa waktu subuh itu kapan sih, Pak? Subuh itu fajar. Ayo. Waktu subuh itu beda dengan fajar. Kalau fajar itu yang terbit sebelum waktu subuh. Itu fajar namanya. Lalu setelah fajar itu ada namanya subuh. Dalam bahasa Arab subuh itu kan dari kata sobah, sobaha, ya, dimana kalau dalam bahasa Arab secara bahasa itu diartikan pagi. Subuh itu atau sobaha itu, as-sobah itu diartikan pagi. Bacakan wirid asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya kan sering baca itu kan, asbahna wa asbahal mulku lillah, dan banyak lagi hadis-hadis terkait dengan itu. Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika. Itu ya, itu kan ada kata asbah di situ. Itu dari kata sobah, satu akar kata dengan kata subuh. Nah, jadi ada waktu fajar, setelahnya waktu subuh, setelah waktu subuh disebut duha. Setelah waktu subuh disebut duha. Itu diantarai oleh apa? Diantarai oleh syuruk. Ini sholat subuh namanya. Cuman kalau sholat subuh kita sebetulnya kalau dibandingkan dengan sholat subuh Rasulullah SAW, itu kita kepagian sholatnya, Pak. Kita kepagian sholatnya. Kalau kita bandingkan dengan sholatnya Rasulullah di zaman beliau pada saat itu. Cuman kan kalau kita sholat subuhnya juga meniru Rasulullah SAW, nggak pada berangkat kerja nanti. Pada telat nanti berangkat kerjanya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Anda membaca riwayat-riwayat, Anda membuka riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang ada terkait dengan bagaimana Rasulullah menunaikan sholat subuh. Rasulullah itu setelah selesai azan, beliau sholat sunat 2 rakaat paling singkat. Paling singkat di antara sekian sholat sunat rawatib. Itu yang disebut sholat sunat fajar ya. Sholat sunat fajar. Di mana kata Rasulullah, raka'atayil fajar, 2 rakaat sholat sunat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya.
Itu sholat sunat fajarnya Rasulullah paling singkat di antara semua sholat sunat yang ada. Kenapa paling singkat? Karena yang dibaca oleh Rasulullah 2 surah yang paling singkat. Pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Kemudian dipadu oleh Rasulullah di rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas. Itu paling pendek, Pak. Kalau kita paling panjang itu. Kalau kita itu paling panjang. Ini paling pendek salat sunatnya Rasulullah. Setelah beliau menunaikan 2 salat sunat 2 rakaat itu, apa yang dilakukan oleh beliau? Tidur. Rasulullah kemudian tidur. Nah, menjelang terbit kayak gini nih, baru kemudian Rasulullah datang ke masjid dan menunaikan salat subuh bersama dengan para jamaah. Jadi kira-kira berapa jedanya itu? Ya, setengah jam ada lah. Setengah jam ada itu. Tapi kalau kita menerapkan itu nggak ada kajian subuh nanti. Kita terapkan itu yang nggak ada kajian subuh nanti. Itu kalau kita lihat Rasulullah SAW sholat subuhnya. Itu disebut sebagai sholat subuh. Kenapa? Karena subuh itu memang sudah menjelang terbit. Itu sabah namanya. Nah, makanya kalau dikatakan bahwa al-falak itu waktu subuh, kenapa dikatakan waktu subuh itu disebut sebagai al-falak? Karena kata falaka itu artinya membelah. Falaka itu artinya membelah. Kenapa disebut sebagai falak atau membelah? Karena di waktu subuh itulah Allah membelah malam. Gelapnya malam itu dibelah dengan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan prosesnya itu terjadi di waktu subuh. Bisa dipahami kira-kira? Itu kan proses ini sebelum menjelang matahari terbit kan? Belum terbit matahari, tapi perhatikan di timur sana. Itu sudah mulai terang. Gelap itu sudah mulai perlahan-lahan hilang. Nah, itulah yang disebut sebagai waktu subuh itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah atau ayat ini menggunakan kata al-falak yang artinya adalah membelah. Makanya kalau kita buka di dalam surah Al-An'am, itu Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha faliqul habbi wan nawa. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Itu akar katanya sama dari kata falaqa. Falaqa artinya membelah. Nah, kalau Allah berfirman di dalam surah Al-An'am tadi, Allah katakan innallaha, sesungguhnya Allah faliq. Falik itu artinya yang membelah. Al-habbi itu apa? Benih, biji-bijian. Perhatikan Bapak Ibu, benih atau biji-bijian itu sebelum dia mengeluarkan tunasnya, apa yang terjadi? Dia membelah kan? Itu dia membelah. Itu falaq namanya. Itu Allah membelah biji itu sehingga kemudian keluar tunasnya. Itu dalam surah Al-An'am. Masih dalam surah Al-An'am, di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala katakan faliqul isbah. Nah, ini Allah. Allah katakan faliqul isbah. Kata isbah itu sendiri ya berasal dari kata subuh tadi. Jadi Allah katakan dalam ayat itu surah Al-An'am tadi, Allah katakan faliqul isbah, dan Allah Subhanahu wa taala yang membelah waktu pagi. Dengan apa Allah membelah waktu pagi? Dengan cahaya siang. Nah, alam ini kan asalnya adalah gelap. Ya, saya ulangi, kalau Anda belajar ilmu apa itu, Pak? Ilmu apa ya? Astronomi. Bahwa alam ini asalnya itu adalah gelap. Jadi alam ini itu berenang-renang atau terbang itu dalam kegelapan. Yang membuatnya terang itu apa? Cahaya matahari dan bintang. Itu yang membuat dia terang kan? Nah, cahaya matahari dan cahaya bintang itu yang membelah kegelapan itu. Nah, sama dengan proses yang terjadi sekarang ini. Itu kan cahaya matahari kelihatan membelah kegelapan malam yang merupakan asli daripada tabiat warna dari alam ini. Itu disebut sebagai faliqul isbah. Nah, ini kata al-falak. Qul a'udzu birabbil falak. Jadi Tuhan al-falak. Selanjutnya, mudah-mudahan sudah dipahami kata al-falak ya. Makanya kalau salat subuhnya ya nggak apa-apa menjelang-jelang itu. Cuman kan nggak dapat salat jamaah, Pak. Karena sholat jamaah pasti cepat sholat jamaahnya. Cuman saya pikir jangan terlalu cepat kalau sholat subuh itu juga ya. Jangan terlalu cepat. Kenapa? Karena sholat subuh itu keutamaannya luar biasa, cukup banyak, lebih banyak dibandingkan dengan sholat jamaah di waktu-waktu sholat yang lain. Maka oleh sebab itu salah satu di antara hikmah kenapa Rasulullah menunda sholat subuh itu, jamaah sholat subuh itu ditunda oleh Rasulullah, agar tidak banyak di antara sahabat dan umat beliau yang luput untuk mendapatkan jamaah dalam sholat subuh itu. Bayangkan Pak, kalau cuma sekedar 10 menit atau 5 menit habis azan subuh, langsung iqamat, banyak yang masbuk itu. Atau banyak yang masih ketiduran. Nah, itu salah satu di antara apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ingin agar supaya umat beliau
agar supaya sahabat-sahabat beliau itu tidak ada yang luput untuk ikut sholat jamaah subuh. Sehingga beliau mendirikannya itu menjelang terbit matahari. Sama juga kalau di Saudi sana ya. Ada yang pernah ke Saudi? Itu memang menjelang terbit ya, baru kemudian ditunaikan sholat subuh. Nah ini, Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian selanjutnya, dari mana kita berlindung? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan apa yang diciptakan. Sekarang kita berbicara tentang ciptaan, atau yang bahasa lainnya disebut sebagai alam. Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan bahwa alam itu terbagi dua, seperti yang kita katakan tadi. Pertama, apa yang disebut sebagai alam wujud. Alam wujud. Lalu yang kedua, apa yang disebut sebagai alam amr. Ya, alam amr. Ini kalau kita ingin baca, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar hukumnya dalam surah Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr." Ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, lahu milik Allah Subhanahu wa taala al-khalqu. Al-khalqu ini artinya semua ciptaan yang sifatnya wujud. Kemudian yang kedua, wal amr. Al-amr itu yang sifatnya ketetapan. Misalnya tadi itu ya, sakit itu wujud atau ketetapan? Sakit itu ketetapan, bukan wujud. Kalau wujud itu seperti manusia, wujud itu seperti batu, wujud itu seperti langit, wujud itu seperti angin, wujud itu seperti gunung, wujud itu seperti laut, sungai dan lain sebagainya. Itu semua alam wujud namanya. Tapi kemudian ada alam amr. Alam amr itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku bagi manusia. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah, Tuhan Al-Falaq tadi itu, berlindung min syarri ma khalaq, dari keburukan setiap yang diciptakan. Maksudnya di sini, baik yang diciptakan itu berupa wujud maupun yang diciptakan itu berupa ketetapan. Anda tiba-tiba stres, itu kan ketentuan. Anda tiba-tiba misalnya galau, Anda tiba-tiba misalnya pusing luar biasa, itu ketentuan namanya. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dua surah ini agar kita terhindar baik dari kejahatan yang sifatnya tadi itu adalah kejahatan makhluk yang berwujud maupun kejahatan apa yang merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah ketentuan dari Allah itu memang merupakan sebuah kejahatan? Jawabannya tidak. Tapi kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari ketetapan yang sifatnya jahat seperti itu? Nah, yang kita atau yang lebih fokus dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Ar-Razi di sini adalah yang merupakan dampak dari wujud. Jadi dampak dari wujud, ketetapan tapi sebagai dampak dari wujud. Misalnya gini. Wujud itu salah satu diantaranya kan jin itu wujud. Jin itu wujud ya. Dia alam wujud. Nah, jin ini mengganggu manusia enggak? Mengganggu manusia. Nah, ini yang dimaksud. Jadi dia adalah ketetapan tapi sebagai akibat dari wujud yang ditimbulkan oleh wujud. Bisa dipahami ya? Itu satu contohnya. Contoh yang kedua misalnya, ketika hujan itu wujud. Apa kira-kira keburukan yang bisa ditimbulkan oleh hujan itu? Misalnya Anda sakit kepala, atau kalau tidak misalnya hujan kalau terlalu deras bisa banjir. Itu namanya dampak, itu namanya akibat yang ditimbulkan oleh wujud. Nah, dari semua itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung. Jadi baik yang sifatnya adalah kejahatan wujud atau sifatnya adalah kejahatan dampak dari wujud, itu semua perlindungannya menggunakan dua surah ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu min syarri ma khalaq. Selanjutnya ayat yang berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan ghasiq. Apa itu ghasiq? Ghasiq itu adalah malam. Idza waqaba, kalau sudah menjadi gelap. Kenapa harus ada keburukan di gelapnya malam? Ya karena memang paling banyak kejahatan itu terjadi dengan menggunakan fasilitas atau media kegelapan malam. Seperti itu kan? Manusia lagi sedang tidak beraktivitas, lagi tidak sedang dalam keadaan terjaga. Banyak sekali kejahatan itu terjadi di waktu malam hari.
Nah, karena banyak kejahatan terjadi di waktu malam hari, termasuk di antaranya kejahatan jin yang digunakan oleh orang-orang atau tukang sihir, itu biasanya menggunakan media malam. Itu satu. Lalu yang kedua, ada juga hadis yang menerangkan bahwa jin itu berkeliaran memberikan dampak buruk kepada manusia itu pada saat peralihan antara terangnya siang menuju gelapnya malam, dan pada saat peralihan antara gelapnya malam menuju terangnya siang. Makanya yang digunakan oleh Allah di dalam ayat ini dua itu. Pertama tadi adalah al-falaq, kemudian yang kedua adalah ghasiqin idza waqab. Karena di waktu itu yang paling rentan, kalau jin di waktu itu yang paling rentan. Adapun di kegelapan malam, itu maka kejahatan makhluk secara keseluruhan itu banyak terjadi di waktu malam. Itu wa min syarri ghasiqin idza waqab. Selanjutnya wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari keburukan an-naffatsat. An-naffatsat itu perempuan-perempuan yang meniup. Fil uqad, pada al-uqad itu buhul-buhul, simpul-simpul itu al-uqad. Oke, sudah ada alarm disuruh berhenti. Ya, insyaallah sedikit lagi kita selesaikan. Saya juga tidak suka ceramahnya lebih daripada syuruk. Capek ngomongnya, Pak. Capek juga mikirnya. Sampai di mana tadi? Jadi lupa. Oh iya, an-naffasat fil uqad. An-naffasat itu bentuk muannas. Sebetulnya kalau bentuk laki-laki bisa saja an-naffasuna. Ya, an-naffasuna yang bentuk tunggalnya an-naffas. Jadi bentuk tunggalnya an-naffas. Bentuk perempuan tunggalnya an-naffasatu. Bentuk jamak laki-lakinya an-naffasuna. Bentuk jamak perempuannya an-naffasat. Kalau kita belajar bahasa Arab nanti akan seperti itu ya. Nah, sekarang kita harus paham bahwa penggunaan jamak laki-laki di dalam bahasa Arab itu mencakup laki-laki dan perempuan. Bisa dipahami sampai sini? Penggunaan bentuk jamak laki-laki dalam bahasa Arab itu mencakup laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada kata al-muslimuna, tidak ada al-muslimat, berarti masuk di situ muslimun dan muslimat. Ada kata al-mu'minuna, tidak ada al-mu'minat, berarti masuk di situ al-mu'minun dan al-mu'minat. Tapi kalau digandengkan al-mu'minuna wal mu'minat, berarti ada hukum tersendiri untuk al-mu'minun, ada hukum tersendiri untuk al-mu'minat. Itu dua. Lalu yang ketiga, ketika Allah atau Rasulnya hanya menggunakan bentuk jamak muannas atau perempuan saja, itu artinya laki-laki nggak masuk. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita kembali ke ayat ini. Min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari keburukan perempuan-perempuan yang meniup di buhul-buhul atau simpul-simpul. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata perempuan itu yang paling banyak jadi tukang sihir. Iya, Pak. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Sama sekarang ya. Ya makanya kan ada nenek lampir ya. Ada nenek sihir. Ada kakek lampir. Nggak ada kan ya? Ada kakek sihir. Nggak ada, Bu. Nggak pernah ada di sinetron. Nggak laku tuh kalau kakek lampir, kakek sihir. Nggak laku sinetronnya. Jadi itu secara umum alasannya yang dikemukakan oleh para ulama. Itu satu ya. Yang kedua, ternyata kenapa menggunakan kata an-naffatsati fil uqad? Karena yang paling banyak sakit hati itu perempuan. Dan yang paling banyak membalas sakit hatinya itu dengan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama itu perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya masih mikir, Pak. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ya, biasanya seperti itu. Kalau ibu-ibu, mohon maaf kok ibu-ibu, perempuan itu biasanya terbawa perasaan sehingga apapun dia mau lakukan demi membalas sakit hatinya. Kalau laki-laki beda, dia masih mikir, kalau memang dia nyakitin saya, nggak apa-apa, masih banyak yang lain. Perempuan nggak begitu, Pak. Oh, nggak segampang itu, Pokoknya harus ada balas dendam. Saya sakit hati, kamu harus jauh lebih sakit. Perempuan seperti itu, Pak. Makanya yang paling banyak terpengaruh dengan itu, yang paling banyak melakukan aksi hal-hal yang negatif karena sakit hati perempuan. Makanya menggunakan an-naffatsati fil uqad. Sementara di zaman dahulu biasanya balas dendam itu dengan menggunakan sihir. Karena masih efektif sekali kalau zaman dahulu. Kalau sekarang enggak, Pak.
Bukan menggunakan sihir. Apa yang digunakan? Bongkar aja aibnya di media sosial. Selesai semuanya kan? Itu kalau sekarang. Dulu belum ada Pak begitu. Sekarang kalau mau bikin malu orang, bikin sakit hati, bikin dia terpuruk, tinggal bongkar aja aibnya di media sosial. Selesai semuanya kan? Itu kalau sekarang. Nah makanya Allah menggunakan an-naffatsati fil uqad. Selanjutnya terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan hasid, orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Kenapa harus disebutkan tersendiri? Karena ternyata kebanyakan orang menyakiti orang lain disebabkan karena dengki. Ya, coba Anda menyakiti orang lain biasanya karena apa? Kebanyakan, paling banyak, umumnya itu karena dengki. Sakit hati, kok dia bisa berhasil ya, saya nggak berhasil. Hati-hati. Kalau sudah ada mata orang yang dengki, itu biasanya Anda akan diganjal itu langkahnya oleh orang itu. Ya, makanya Allah menggunakan wa min syarri hasidin idza hasad. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Tuntas pembahasan surah Al-Falaq. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, pekan keempat ya. Tapi maghrib. Baik, insyaallah pekan keempat tapi maghrib kita akan lanjutkan ke surah yang sebelumnya, yaitu surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanya jawab atau langsung ditutup? Ada tanya jawab, silakan. Iya. Baik. Bentar, minum dulu ya Pak. Baik. Menghindari rasa dengki. Enggak bisa dihindari Pak. Oh berlindung ya. Kalau menghindari rasa dengki enggak bisa dihindari. Dengki itu tabiat dasar manusia. Dan dia termasuk satu di antara sekian banyak bagian dari karakter negatif yang memang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam jiwa setiap manusia. Di mana di dalam surah Asy-Syams Allah katakan fa'alhamaha fujuraha. Jadi dia termasuk bagian daripada fujuraha. Lalu bagaimana cara berlindung? Atau bagaimana cara menghilangkan itu? Bagaimana cara mengatasi itu? Bagaimana cara membendung itu? Sebetulnya gampang saja Pak. Kalau kita yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah enggak akan meleset, apa yang sudah menjadi karunia dan ketetapan Allah untuk kita dan untuk orang lain itu sudah haknya, maka dengki itu enggak akan ada. Atau kita akan bisa atasi. Dengki itu kan biasanya begini Pak. Saya belajar bareng-bareng. Tapi kenapa dia lebih pintar ya? Kenapa dia lebih pintar? Biasanya begitu. Nah tinggal cari positifnya. Pertama kita cari positifnya adalah dengan meyakini bahwa itu karunia Allah untuk dia. Dan karunia untuk Allah untuk saya itu beda lagi. Bukan di sisi ini. Kenapa? Karena kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa setiap manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Itu pasti ada. Cuman yang menjadi permasalahannya kebanyakan kita nggak menyaksikan, nggak melihat apa kelebihan kita. Itu ya. Kita nggak tahu apa sebetulnya kelebihan kita. Meskipun banyak juga orang nggak punya kelebihan tapi merasa diri lebih. Sombong namanya ya. Nah, tapi yakini bahwa saya punya kelebihan dari sisi yang lain yang diberikan oleh Allah yang bisa saya manfaatkan dibandingkan daripada orang itu. Tapi jangan kemudian kita melihat kekurangan orang juga ya. Jangan. Nah jadi itu pertama yang harus kita yakini. Lalu kemudian yang kedua bahwa apapun yang saya sudah usahakan, hasilnya itu Allah yang tentukan. Dan Allah menentukan hasil itu tentu yang terbaik buat saya. Allah tidak akan pernah menentukan hasil dari apa yang saya lakukan yang terburuk, nggak ada. Misalnya saya ambil contoh. Ketika kita sama-sama jadi PNS, bareng-bareng jadi PNS misalnya, dengan golongan yang sama, gaji yang sama, tapi kenapa dia jauh lebih sukses misalnya? Dia jauh lebih kaya misalnya. Yakin bahwa karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kalau dia kuat jadi orang kaya. Lah kita kalau jadi orang kaya bisa kuat apa enggak? Baru juga punya mobil apa misalnya? Baru juga punya mobil Fortuner misalnya. Semua orang yang lain udah dipandang sebelah mata misalnya. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Enggak kuat kita untuk menjadi orang kaya. Kita pernah riwayat yang menjelaskan tentang Abu Dzar Al-Ghifari, di mana ketika semua sahabat-sahabat senior pada saat itu, termasuk Bilal bin Rabah, itu sudah diberi jabatan oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah yang sudah ditaklukkan oleh Islam pada saat itu. Nah, pada saat itu Abu Dzar merasa, kenapa tinggal saya yang enggak dikasih kepemimpinan ya? Datanglah Abu Dzar kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walini." Wahai Rasulullah, saya dijadikan wali juga dong. Saya diangkat jadi gubernur juga dong wahai Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaha la amanah.
Wahai Abu Dzar, sesungguhnya itu adalah amanah. Wa innaha lakabiratun, dan itu berat. Wa innaha yaumal qiyamati lanadamah, dan ingat bahwa hari kiamat jabatan itu akan menjadi sumber penyesalan. Artinya apa? Rasulullah tahu Abu Dzar itu nggak cocok jadi pemimpin, nggak cocok jadi pemimpin, nggak bisa. Cocoknya Abu Dzar jadi apa? Ternyata meskipun Abu Dzar nggak jadi pemimpin, ternyata beliau sepanjang kepemimpinan Al-Khulafaur Rasyidin ditambah dengan khalifah yang berikutnya, ternyata beliau menjadi pendamping semua khalifah yang ada dalam sejarah umat Islam, di mana beliau menjadi penasihat semua khalifah yang ada. Itu ternyata kuatnya beliau di situ. Tapi untuk menjadi pemimpin sendiri belum tentu bisa. Gitu ya. Jadi kita yakin bahwa semua apa yang ditentukan oleh Allah dari hasil upaya kita, itu semua sudah yang terbaik, yang Allah lebih tahu untuk ditentukan untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Gak ada. Pas. Cukup ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Untuk pagi hari ini kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.